Nabi tak buat macam ini, itu belum pasti. Kadang Nabi yang berbuat, cuma dia tak tahu. Pokoknya paling gampang menyalahkan orang yang macam itu. Yang penting yang disalahkan orang awam. Jangan buat gitu, Nabi tak pernah buat macam itu. Itu paling gampang. Karena apa? Banyak amalan-amalan di Nusantara yang dilarang oleh sebagian orang-orang baru, orang-orang muda ini dengan alasan Nabi tak buat. Setelah kita baca kitab-kitab hadis, ternyata sumbernya dari Nabi. Cuma kita dulu tak tahu, dia tak tahu juga. Ini yang pertama. Yang kedua, kalaupun itu Nabi memang tak buat, maka macam mana? Tidak semua perbuatan yang tak pernah dilakukan oleh Nabi, lalu kalau dilakukan setelahnya itu salah atau tersesat. Enggak. Mengapa? Karena itu sunnah Rasul macam itu. Pada masa Rasulullah SAW itu banyak para sahabat mengamalkan amalan-amalan baru. Nabi tak pernah mengajarkan. Setelah baginda tahu, ternyata orang tersebut dibetulkan, dibenarkan, mendapat kebenaran. Nah, karenanya selepas itu juga macam itu. Ini yang namanya yang isu-isu viral pada masa sekarang yang disebut dengan bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah sama dengan tadi, itu hasilnya qiyas dalam ibadah. Kan orang-orang yang tak mau bid'ah hasanah sering cakap tak ada qiyas dalam ibadah. Padahal qiyasnya Rasulullah ibadah semua. Yang paling banyak di hadis-hadis Bukhari, Muslim dalam ibadah. Ya cuma dia tak ada qiyas dalam ibadah. Ya karena awam saja sebenarnya. Kalaupun Nabi misalnya tak pernah melakukan, belum tentu salah. Karena sabda Rasulullah SAW, hadis riwayat Muslim, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan. Siapa yang memulai dalam Islam perbuatan yang baik. Kalau memulai berarti asalnya tidak ada, lalu diadakan, berarti namanya bid'ah. Kalau baik berarti hasanah. Falahu ajruha, maka dia dapat pahalanya, wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ayyanqusha min ujurihim syai'. Dan pahala orang-orang yang melakukan sesudahnya tanpa kurang sedikit pun dari pahala mereka. Berdasarkan hadis ini berarti membuat perkara-perkara baru yang baik yang sebelumnya tak pernah ada itu dianjurkan. Berdasarkan hadis ini. Jadi kalau ada orang cakap janganlah lakukan ini karena Nabi tak buat, salah ini. Mengapa? Tengok dulu perbuatannya baik apa enggak. Kalau baik enggak boleh dihentikan. Makanya ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali bin Abi Thalib pergi mau menjadi imam sholat Id. Sampai di musola, dulu sholat Id itu kan di Padang, lapangan di Padang. Orang-orang itu Anas bin Malik, Hasan Basri, kemudian tokoh-tokoh itu sholat qabliyah. Sayyidina ditanya, ya Amirul Mukminin, Anas yusallun. Amirul Mukminin, itu macam mana orang-orang sholat qabliyah? Beliau tak jawab. Selepas sholat Id mereka ba'diyah, macam mana Amirul Mukminin itu sholat ba'diyah? Beliau tak jawab. Selepas itu Sayyidina Ali jawab, apa namanya? Kalau kamu tanya soal itu, Rasulullah memang tak sholat qabliyah Id dan Rasulullah juga tak sholat ba'diyah Id. Tapi saya tak berani melarang. Mengapa? Kalau saya melarang nanti masuk dalam ayat yanha 'abdan idza shalla. Macam mana ayatnya itu di dalam surah yang disampaikan? Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla aw amara bit-taqwa. Saya ini gak mau jadi orang yang mencegah orang lain yang sholat. Artinya kalau menghentikan itu kan yang mencegah orang sholat dalam surah Iqra itu kan Abu Jahal. Nah kalau menghentikan macam itu ya ikut mazhabnya Abu Jahal namanya. Jangan buat itu, Nabi tak buat. Kalau itu ternyata benar, ini yang melarang ikut Abu Jahal. Ini menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi masalah ini perlu berhati-hati. Jangan cakap Nabi tak buat, Nabi tak buat. Jadi tengok dulu ini baik apa enggak. Kita ini program macam ini, jangankan Nabi, guru kita tak pernah buat kan.
Dulu kita kecil, masjid-masjid tak ada macam ini. Apalagi live streaming. Apalagi pakai kamera. Saya ini sudah lama ke Malaysia, dulu tak ada kamera. Tak ada. Sejak 2013 sekarang ini kadang-kadang lebih banyak kameranya dari orangnya. Ya tak apa-apa. Biar yang tak datang ke sini boleh menyaksikan. Ini kalau dibilang Nabi tak buat ya. Itu alasan aja, wallahu a'lam.